Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video pembelajaran kali ini, kita akan pelajari tentang sistem periodik unsur. Yang dibahas yang pertama adalah perkembangan sistem periodik unsur. Teori yang pertama adalah oleh Lavoisier, membagi hanya dalam golongan logam, non-logam, dan gas. Yang kedua adalah teori Dobereiner, mengatakan bahwa unsur hanya memiliki 3 yang mirip, jadi dikenal dengan hukum triade Dobereiner. Yang ketiga adalah Newlands, dikenal dengan hukum oktav Newlands. Unsur pertama akan berulang pada unsur ke-8, ya, berdasarkan berat massa atom. Yang keempat adalah Mendeleev, mengurutkan unsur berdasarkan massa atom dan nomor atom. Ini merupakan bapak pencetus sistem periodik panjang yang kita gunakan sekarang ini. Di mana kelebihannya dia bisa meramalkan atau mengosongkan tempat unsur yang akan ditemukan di kemudian hari. Yang kelima adalah sistem periodik modern yang kita gunakan sekarang sampai saat sekarang oleh si Moseley. Dia membagi unsur menjadi 2 golongan, golongan A dan golongan B, serta 7 perioda yang masih saat ini kita gunakan. Yang B yaitu sifat periodik unsur. Yang akan kita bahas nantinya adalah pertama jari-jari atom, kedua logam, ketiga energi ionisasi, keempat afinitas elektron, kelima keelektronegatifan, keenam titik lilih dan titik leleh dari unsur tersebut. Mari kita lihat, ini adalah sistem periodik yang kita gunakan pada saat ini, ya. Yang kita gunakan pada saat ini, yaitu sistem periodik panjang yang dicetuskan oleh si Mendeleev dan disempurnakan oleh si Moseley, sistem periodik modern, yaitu ada golongan A, ini golongan A yang 1A, 2A, 3A, 4A, 5A, 6A, 7A, dan 8A. Dan yang ini adalah golongan B. Yang ini golongan B. Sedangkan ini adalah golongan transisi dalam atau golongan B yang dalamnya. Yaitu ada namanya lantanida yang di atas, aktinida yang di bawah. Dan perioda ada 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Perioda inilah sistem periodik yang digunakan sampai saat ini. Terbagi atas 2 golongan, golongan A dan golongan B. Ya, dan serta 7 perioda. Golongan A disela dengan istilah nama alkali, 1A, 2A alkali tanah, 3A golongan boron, 4A golongan karbon, 5A golongan nitrogen, 6A golongan oksigen, 7A golongan halogen, 8A golongan gas mulia. Sedangkan golongan B tidak mempunyai nama khusus. Nah, kita lanjut yang manakah yang golongan dan manakah yang perioda. Yang golongan yang satu golongan ini yang ke bawah. Nih, ini golongan. Ini namanya satu golongan BE, MG, CA, BA, RA, satu golongan. Karena memiliki kemiripan sifat kimianya. Nih, B, AL, GA, TI, itu adalah disebut satu golongan. Jadi ke bawah, satu golongan. Kalau perioda dia ke samping. Nah, misalnya perioda ini, perioda MG, AL, SI, PS itu disebut satu perioda. Perioda keberapa mereka? Kita lihat 1, 2, 3. Jadi mereka ini perioda ke-3. Ini perioda pertama, perioda kedua, perioda ketiga, perioda keempat, kelima, keenam, dan ketujuh. Jadi ada 7 perioda yang ditetapkan oleh si Moseley. Baik, kita akan membahas tentang sifat periodik unsur, yaitu yang pertama jari-jari atom dan logam. Nah, sifat jari-jari atom dan logam itu mirip, yaitu yang dalam satu golongan yang ke bawah ini disebut dengan satu golongan. Jadi semakin bawah dalam satu golongan, semakin ke bawah dia semakin besar. Nih, antara bisa golongan ini yang paling besar adalah yang di bawahnya, ya. Kalau yang di ke kanan ini disebut dengan satu perioda. Jadi semakin ke kanan, maka dia semakin kecil. Jadi dapat disimpulkan jari-jari atom dan sifat logam semakin ke bawah dalam satu golongan dia semakin besar, dan semakin ke kanan dalam satu perioda dia semakin kecil. Kalau nomor atom yang paling besar terletak pada kanan bawah. Ini nomor atom yang paling besar di sini nih, paling besar.
untuk affinity sifat yang berikutnya yaitu sifat berdasarkan energi ionisasi, afinitas elektron, dan keelektronegatifan. Nah, kebalikan dari sifat yang tadi, kebalikan dari jari-jari atom, dia semakin ke bawah dalam satu golongan, dia bersifat semakin kecil. Dan semakin ke kanan dalam satu periode, dia semakin besar. Jadi, yang paling besar adalah sebelah kanan atas. Nah, nomor atom, ingat, nomor atom selalu yang paling besar adalah kanan bawah. Ya. Masuk kita kepada sifat periodik unsur. Ya, yang terakhir yaitu keenam, titik leleh dan titik didih. Untuk titik leleh dan titik didih, ya, agak berbeda ya. Kalau dalam satu golongan semakin ke bawah semakin kecil, khusus untuk logam. Nah, di sini ada tanda, ini batasnya adalah C, golongan 4A. Berarti golongan 4A ke kiri itu adalah golongan logam, berlaku semakin ke bawah semakin kecil. Sedangkan untuk 4A ke atas, 4A sampai 8A, semakin ke bawah dia semakin besar dalam satu golongan. Kalau untuk dalam satu periode, untuk golongan logam, semakin ke kanan dia semakin besar sampai di golongan 4A. Jadi paling besar adalah di golongan 4A. Sedangkan kalau untuk yang non-logam di sebelah kanan ini, berarti semakin ke kiri dia yang semakin besar. Ya, ini perlu diingat adalah bahwa sifat titik leleh dan titik didih paling besar di golongan 4A. Yang di sebelah kiri ini bersifat logam, yang di sebelah kanan ini bersifat non-logam. Jadi agak berbeda sifat titik leleh dan titik didih untuk logam dan non-logam. Tadi ada kita membahas tentang sifat logam. Nah, di dalam sistem periodik ada yang namanya logam, ada yang namanya non-logam, dan ada yang namanya metaloid. Yang putih ini adalah logam. Sedangkan yang non-logam berwarna pink. Ya, sedangkan yang metaloid berwarna abu-abu. Metaloid itu adalah bersifat semi logam, ya, antara logam dan non-logam. Jadi dapat disimpulkan bahwa sifat periodik unsur ada 6, ya. Ada 6. Yang pertama yaitu sifat jari-jari atom dan logam. Berarti semakin ke bawah dia dalam satu golongan dia semakin besar, ya. Semakin besar. Sedangkan kalau untuk energi ionisasi, afinitas elektron dan keelektronegatifan yang paling besar di kanan, ya. Berarti yang lainnya kebalikan. Ya, kalau untuk titik didih dan titik leleh, yang paling besar itu adalah golongan 4A. Ya, kalau untuk ke bawahnya, jari-jari atom dan kelogaman paling besar ini. Kiri bawah. Yang perlu diingat, jari-jari atom dan kelogaman paling besar kiri bawah dalam sistem periodik. Sedangkan untuk energi ionisasi, afinitas elektron dan keelektronegatifan paling besar terletak di kanan atas. Sedangkan titik didih dan titik leleh terletak paling besar adalah di golongan 4A bagian atas. Kalau secara umum. Tapi kalau untuk dalam satu golongan, kalau logam dia semakin kecil, kalau non-logam dia semakin besar. Baiklah, kita akan berikan contoh soal berkaitan dengan sistem periodik unsur. Diketahui atom ada 5 buah atom dengan masing-masing nomor atomnya. Tentukanlah, pertanyaannya tentukanlah urutan penurunan sifat. Penurunan, ingat penurunan berarti dari yang paling besar sampai yang paling kecil. Sifat logam dan sifat keelektronegatifan dari atom-atom tersebut. Ingat, kalau logam yang paling besar di mana? Kiri bawah. Sedangkan kalau keelektronegatifan yang paling besar adalah di kanan atas. Itu yang perlu diingat. Nah, langkah pertama adalah kita harus menyusun ini berdasarkan dari yang paling kecil sampai yang paling besar. Biar lebih efisien. Berarti dari D. D3. 3D. 3D. Kita konfigurasikan. Berarti 2, 1. Yang berikut. E lagi. Urutkan. E11. Nanti kita konfigurasikan jadi 2, 8,
1. Berikut. B. 19. Berarti 2881. Pakai konfigurasi kulit saja ya. Kalau untuk sifat periodik unsur. Karena di kelas 10 dibahas cuma sistem periodik unsur yang sifatnya golongan A saja. Jadi cukup memakai konfigurasi kulit. Ya, berikut. A. 37 ya. 37 berarti 28, 18, 81 ya. Yang terakhir C. 55. 55 berarti 28, 18, 18, 28, 48, 18, 1. Dah. Coba kita perhatikan apa yang spesifik dari ini. Ini akhirnya 1, 1, 1, 1, 1. Karena ujungnya 1, berarti kita simpulkan dia adalah segolongan. Ingat lagi, golongan kemana tadi? Golongan itu adalah ke bawah. Ya, golongan itu adalah ke bawah. Berarti susunannya dalam sistem periodik pasti ke bawah. Mulai dari yang kecil. Berarti D, E, B, A, C. Nah, susunnya pasti ke bawah. Nah, pertanyaan yang pertama. Kita masuk. Urutkan penurunan. Penurunan dari yang paling kecil. Ya, yang pertama yaitu logam. Logam. Yang dari yang paling kecil. Ingat, kalau sifat logam paling besar adalah paling kiri, paling bawah. Berarti paling besar adalah C. Paling kecil adalah D. Yang ditanya adalah penurunan. Penurunan itu dari mana? Dari kecil ke besar atau dari besar ke kecil? Kalau penurunan itu adalah dari besar ke kecil. Berarti dari C. Berarti C, A, B, E, D. Itulah urutan penurunan sifat logamnya. Yang B. Yang B yang ditanya adalah keelektronegatifan. Keelektronegatifan. Urutan yang paling besar di mana? Yang paling besar, ingat lagi, yang paling besar adalah di kanan atas. Paling kanan, paling atas. Berarti paling atas, paling besar. Berarti paling kecil adalah paling bawah. Pertanyaannya penurunan. Penurunan adalah dari yang paling besar sampai yang paling kecil. Berarti dari yang paling besar sampai yang paling kecil. D, E, B, A, C. Ingat, kalau dia logam, kebalikan dari keelektronegatifan. Yang perlu diingat tadi, logam sama dengan jari-jari atom sifatnya, sedangkan keelektronegatifan, afinitas elektron, dan energi ionisasi, mereka juga sama. Kalau udah dapat logam, tinggal untuk yang lainnya dibalikkan saja. Baiklah, kita jawab pertanyaan nomor 2. Diketahui atom dengan nomornya masing-masing. Ditanya penurunan sifat jari-jari atom, energi ionisasi dari atom tersebut. Langkah pertama harus kita urutkan berdasarkan nomor dari yang terkecil sampai yang paling besar. Yang paling kecil di situ adalah L. L, kemudian baru N, kemudian baru K, kemudian baru M, lalu terakhir adalah O. L itu 11. Kita konfigurasikan 281. Yang N itu 13. Berarti 283. Yang K 14. 284. Yang M 15. 285. Yang O adalah 16. 286. Nah, kita lihat yang di akhirnya berbeda semua. Tapi apa yang sama kita lihat? Ini terisi 1, 2, 3. 1, 2, 3. Nah, semua terisi 3. Berarti dia adalah satu kulit. Satu kulit berarti dia berarti adalah seperioda. Seperioda
maka tulisnya dari kiri ke kanan. Jadi urutannya kalau ditulis dari kiri ke kanan adalah, dan yang kiri paling kecil nomornya berarti L, N, K, M, dan U. Itulah urutan dalam sistem periodik. Kalau satu periode harus dari kiri ke kanan. Yang kiri paling kecil, yang kanan paling besar. Nah, kemudian baru kita jawab pertanyaan adalah A. Jari-jari atom. Saya singkat JJA. Sama dengan. Nah, ingat jari-jari atom paling besar adalah kiri paling bawah. Berarti kalau di sini kanan dan kiri, kiri paling besar, kanan paling kecil. Nah, pertanyaannya penurunan. Penurunan dari mana? Dari yang besar menuju yang kecil. Berarti dari disuruhnya adalah mengurutkan dari yang besar menuju yang kecil. Yang besar tadi L, yang kecil adalah O. Berarti urutannya adalah L, N, K, M, dan U. Pertanyaan yang KB. Energi ionisasi adalah tinggal dibalikkan saja karena sifat energi ionisasi berbalikan dengan sifat jari-jari atom. Tinggal dibalikkan M, O, M, K, N, dan L. Itulah jawaban nomor 2. Baiklah, contoh ketiga. Nomor atom dengan atomnya masing-masing. Tentukan urutan dari yang terbesar sampai yang terkecil. Tetap penurunan. Kalau yang kenaikan itu artinya adalah dari yang terkecil sampai terbesar. Di sini sifat jari-jari atom dan afinitas elektron. Jari-jari atom sifatnya mirip dengan logam. Sedangkan afinitas elektron mirip dengan energi ionisasi dan keelektronegatifan. Jadi mereka berlawanan. Jadi jika sudah ditemukan jari-jari atom, maka dapatlah menentukan urutan afinitas elektron. Tinggal dibalik saja ya. Langkah pertama tetap kita susun dulu berdasarkan dari yang paling besar sampai yang paling kecil. Berarti Q, P, S, R, T. Dan tulis 6, 9, 11, 13, 17. Kita lakukan konfigurasi 2, 4, 2, 7, 2, 8, 1, 2, 8, 3, 2, 8, 7. Nah, kita lihat. Ada yang kulitnya sama. Berarti mereka seperioda. Ini juga kulitnya sama. Sudah seperioda. Ada yang ujungnya sama. Berarti mereka segolongan. Berarti ini adalah campuran. Maka dibikinlah namanya adalah potongan SPU mini. Ya. Nah, bagaimana cara menulisnya? Kalau dia nih ujung adalah golongan. Kalau golongan kita tulisnya ke samping ya. Golongan berapa saja? Ada golongan 1, golongan 3, golongan 4, dan golongan 7 ya. Bikin. Kalau untuk SPU kita bikin SPU perioda 2 dan perioda 3. Cuma 2 saja karena nulisnya nanti ke samping ya. Langsung kita masukkan unsur tersebut dalam potongan SPU yang kita bikin. Q 2, 4 terletak pada nomor 4 tapi periode ke-2. Sini letak Q. Kemudian P terletak pada 7 periode ke-2. S golongan 1 periode ke-3. Sedangkan R periode ke-3 golongan golongan 3. Sedangkan T periode ke-7 golongan periode ke-3 golongan 7. Nah, baru kita jawab pertanyaannya yang tentang yang pertama jari-jari atom. Nah, jari-jari atom ingat paling besar adalah paling kiri, paling bawah. Jadi paling besar adalah S, paling kecil adalah P. Nah, yang ditanya adalah dari yang terbesar sampai yang terkecil. Jadi dari yang paling besar kita urutkan sampai yang paling kecil. Paling besar S, paling kecil adalah P. Lalu kita bikin. Berarti S, R. Nah, sekarang Q apa T terlebih dahulu? Maka yang paling di bawah utamakan. Berarti T terlebih dulu, baru Q, baru adalah P. Ya. Yang kedua, afinitas elektron. Saya singkat AE. Ya. Jadi tinggal dibalikkan saja. Berarti P, Q, T, R, dan
S. Itulah jawaban untuk soal nomor 3 yang berbeda, tidak segolongan, tidak seperioda alias campuran dengan wajib membuat potongan periodik unsur mininya. Ya, kita bisa menentukan. Nah, ingat lagi kembali. Untuk jari-jari atom dan logam paling besar adalah paling kiri, paling bawah. Untuk yang afinitas elektron ke elektronegatifan dan energi ionisasi paling besar kanan atas. Dan nomor atom paling besar adalah paling kanan bawah. Demikianlah video pembelajaran kali ini, semoga dapat dipahami dan dimengerti. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe my YouTube channel Rovens Chemfan dengan membunyikan tanda lonceng. Oke, sampai jumpa di video pembelajaran selanjutnya. Bye-bye.